Nabi Idris adalah tokoh yang namanya disebut dalam Al-Quran, dalam daftar 25 nabi dalam Islam. Nama Idris biasanya ditempatkan di urutan kedua, setelah Adam dan sebelum Nuh. Al-Quran tidak menjabarkan kisah Idris dan hanya menyebut namanya 2 kali. Kisah Idris yang biasanya termaktub dalam berbagai literatur muslim bersumber dari sumber non-Quran, seperti hadis, riwayat sahabat Nabi, dan tafsiran para ulama. Pendapat paling masyhur menyatakan bahwa Idris adalah orang yang sama dengan tokoh dalam Alkitab bernama Henoh yang merupakan kakek buyut Nuh. Nama Idris disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Idris dipuji dan disifati sebagai orang yang jujur, sabar, dan sosok yang diangkat ke martabat yang tinggi. Keterangan Idris selain itu berasal dari luar Al-Quran, seperti hadis, riwayat sahabat Nabi, atau pendapat para ulama. Ibnu Ishaq menyatakan bahwa Idris adalah orang pertama yang mengenalkan tulis-menulis menggunakan pena, menjahit baju dan memakainya, dan manusia yang mengerti masalah medis. Dikatakan bahwa dia merupakan orang pertama yang meneliti pergerakan bintang, juga menetapkan berat dan ukuran. Ada pendapat menyatakan bahwa Idris awalnya lahir di Babil. Namun saat penduduk di sana mulai banyak melakukan dosa, dia dan pengikutnya hijrah ke Mesir. Sebagian mengatakan bahwa Idris dijuluki sebagai Asad al-Asad, singa dari segala singa, karena keberanian dan kegagahannya. Sedangkan di dalam kisah lain, Idris diberi julukan Harmasu al-Haramisah, ahlinya perbintangan. Riwayat masyhur menyatakan bahwa Idris wafat di langit keempat. Ka'ab al-Ahbar menceritakan bahwa suatu saat Idris mengatakan pada salah satu malaikat, "Sesungguhnya Allah telah menurunkan wahyu kepadaku berupa ini dan itu. Maka sampaikanlah kepada malaikat maut agar dia menunda ajalku, sehingga aku bisa menambah amalku." Malaikat tersebut membawa Idris menuju langit. Di langit keempat, mereka bertemu dengan malaikat maut. Malaikat tersebut menyampaikan pesan Idris kepada malaikat maut. Malaikat maut bertanya, "Lantas di mana Idris sekarang?" Dia menjawab, "Dia berada di atas punggungku." Malaikat maut berkata, "Sungguh menakjubkan. Sesungguhnya engkaulah yang diutus. Tapi dikatakan kepadaku, cabutlah Idris di langit keempat, sehingga aku katakan, bagaimana mungkin aku mencabut ruhnya di langit keempat, sementara dia berada di bumi." Lalu malaikat maut mencabut nyawa Idris di langit keempat. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Hadis Isra Miraj. Dalam hadits mengenai Isra Miraj, diterangkan bahwa Nabi Muhammad bertemu dengan Idris di langit keempat, diriwayatkan dari Abbas bin Malik. "Gerbang telah terbuka, dan ketika aku, Muhammad, pergi ke langit keempat, di sana aku melihat Idris. Jibril berkata kepadaku, 'Ini adalah Idris, berilah dia salammu.' Maka aku mengucapkan salam kepadanya, dan ia mengucapkan, 'Selamat datang, wahai saudaraku yang solih dan nabi yang solih,' sebagai balasan salamnya kepadaku." Hadis riwayat Bukhari. Nabi yang masih hidup. Ada kepercayaan di sebagian kalangan muslim bahwa ada 4 orang nabi yang masih hidup sampai sekarang, 2 hidup di bumi dan 2 di langit. 2 nabi yang ada di bumi yang dimaksud adalah Nabi Khidir dan Nabi Ilyas, sementara 2 yang ada di langit adalah Nabi Idris dan Nabi Isa. Tentang ayat, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi," Mujahid menyatakan bahwa Idris diangkat ke langit dan belum meninggal dunia sebagaimana Isa diangkat ke langit. Ibnu Katsir menanggapi perkataan Mujahid, jika dia mengatakan bahwa Idris sampai saat ini belum meninggal, maka pendapatnya perlu dikaji ulang. Namun jika dia mengatakan bahwa Idris diangkat ke langit dalam keadaan hidup, kemudian nyawanya dicabut di sana, maka pendapat tersebut tidak bertentangan dengan yang dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar di atas. Wallahu alam. Idris adalah salah satu kisah yang syarat akan peringatan untuk kaum muslimin. Menjadi manusia pilihan, ia sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dapat merasakan bagaimana kematian, melihat surga, dan melihat neraka. Sebuah pengalaman yang tentu saja akan membuat merinding. Nabi Idris sendiri merupakan keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihi salam. Ia adalah seorang putra dari Kabil dan Iklimah, putra dan putri Nabi Adam. Ketika itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris supaya mengajak seluruh manusia supaya berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, dia adalah manusia pertama yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril saat dirinya berusia 82 tahun. Untuk memahami kisah Nabi Idris selengkapnya,
Simak ulasan berikut yang disadur dari berbagai sumber. Mukjizat Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam adalah nabi kedua dalam urutan 25 nabi yang wajib diimani. Dengan kata lain, ia adalah nabi kedua setelah Nabi Adam alaihi salam yang menjadi manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara mengenai silsilah, Nabi Idris alaihi salam adalah generasi ketujuh setelah Nabi Adam alaihi salam yang merupakan keturunan dari Kabil dan Iklimah. Nama Idris sendiri berasal dari bahasa Darasa yang mempunyai arti kata sebagai belajar. Maka dari itu, tidak salah apabila kehadiran Nabi Idris alaihi salam kerap dihubungkan dengan pesan kecerdasan yang bersifat wajib dimiliki oleh semua manusia. Menjadi seorang pilihan Allah, Nabi Idris mempunyai kemuliaan sebagai berikut. 1. Orang pertama yang bisa membaca dan menulis kisah Nabi Idris alaihi salam diceritakan bahwa ia adalah orang pertama yang dapat membaca dan menulis dengan memakai pena. Lewat lembaran petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk 30 buah sofiah, ia kemudian menyampaikan dakwah kepada seluruh umatnya. Selain mempunyai kemampuan dalam membaca dan menulis, Nabi Idris alaihi salam juga diakui menjadi seorang nabi yang sangat rajin dan gemar belajar. Karena cukup aktif dalam mempelajari sejumlah hal dan secara konsisten melakukannya, ilmu pengetahuan pun bisa didapatkan oleh Nabi Idris alaihi salam. 2. Memiliki pengetahuan. Nabi Idris alaihi salam memiliki berbagai pengetahuan. Salah satunya adalah tata cara merawat kuda, paham mengenai ilmu perbintangan atau falak, dan juga pintar dalam berhitung. Bahkan, salah satu penelitian mengatakan bahwa Nabi Idris merupakan salah satu penggagas ilmu tertua di bumi, yaitu ilmu falak. 3. Memiliki derajat yang tinggi. Lewat surat Maryam ayat 57, dikatakan bahwa Nabi Idris alaihi salam tersebut memiliki martabat yang tinggi. Dengan kata lain, ia juga mempunyai derajat yang sangat tinggi selain menjadi seorang nabi yang saleh. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Nabi Idris ke dalam golongan tersebut. Supaya bisa mempunyai derajat yang tinggi layaknya Nabi Idris alaihi salam, ada 3 kunci utama yang dapat dilakukan oleh manusia saat ini. Mulai dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhijrah dengan meninggalkan semua bentuk yang dilarang, dan berjihad atau bersungguh menuju ketaatan kepadanya. Kisah Nabi Idris tentang kematian pada suatu hari. Malaikat maut Israel yang telah bersahabat lama dengan Nabi Idris meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke bumi dan bertandang kepada Nabi Idris. Ia merasa sangat rindu bertemu dengan Nabi Idris dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akhirnya mengizinkan untuk bertemu. Malam itu, Nabi Idris kedatangan seorang pria yang membawa banyak buah-buahan. Tentunya ia adalah malaikat Israel yang sedang menyamar dan Nabi Idris tidak mengetahuinya. Nabi Idris kemudian menawarkan makanan tersebut kepada Israel, tapi ditolaknya. Akhirnya mereka mengobrol dan keluar melihat pemandangan di sekitar. Setelah 4 hari bersama dan cukup akrab, Nabi Idris mulai curiga kepada tamu tersebut. Karena, tamu yang menyamar tersebut tidak pernah menyentuh jamuan makan sama sekali. Nabi Idris kemudian mengajukan berbagai pertanyaan lantaran diliputi dengan rasa penasaran. Nabi Idris, "Ya Tuanku, siapa sebenarnya Anda?" Malaikat Israel menjawab, "Maaf ya Nabi Allah, aku sebenarnya adalah malaikat Israel." Tentunya Nabi Idris terkejut mendengar hal ini karena malaikat Israel sendiri bertugas sebagai pencabut nyawa manusia. Kemudian Nabi Idris bertanya lagi, "Kau sudah 4 hari bersamaku. Apakah kau sedang bertugas untuk mencabut nyawa makhluk di dunia ini?" Malaikat Israel, "Wahai Idris, selama 4 hari ini memang banyak sekali nyawa yang telah kucabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Kuambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap makanan." Nabi Idris, "Lantas apa maksud kedatanganmu kemari? Apakah kau ingin mencabut nyawaku?" Malaikat Israel menggeleng, "Tidak, ya Idris, kedatanganku memang untuk mengunjungimu karena saya rindu dan Allah telah memberikan izin." Usai percakapan tersebut, Nabi Idris kemudian membuat satu permintaan. Ia ingin malaikat Israel mencabut nyawanya kemudian menghidupkannya kembali. Nabi Idris penasaran dengan sakitnya sakaratul maut yang dikatakan sangat dahsyat. Akan tetapi, percakapan tersebut tidak langsung dilaksanakan oleh malaikat Israel, mengingat berbagai hal yang akan dilakukan olehnya hanya atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Israel menjawab, "Saya tidak mencabut nyaman seseorang selain atas izin Allah." Akan tetapi, pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan tersebut. Tidak berlangsung lama,
malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris. Lantas melihat sahabatnya kesakitan, Israel menangis. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali Nabi Idris. Kemudian Nabi Idris menangis karena dia tidak dapat membayangkan jika manusia lain mengalami sakaratul maut yang sangat sakit tersebut. Rasanya begitu dahsyat dan tidak dapat diungkapkan oleh kata-kata. Nabi Idris tidak tega jika umatnya harus sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak itu, Nabi Idris kemudian semakin gemar mengajak umatnya untuk berbuat kebaikan, taat kepada Allah dan menjauhi segala pantangannya. Nabi Idris ingin melihat surga dan neraka suatu ketika. Nabi Idris dan malaikat Israel sedang beribadah bersama. Kemudian Nabi Idris mengajukan permintaan unik kepada malaikat Israel. Nabi Idris, apakah kau bisa membawaku melihat indahnya surga dan dahsyatnya api neraka? Wahai malaikat Israel, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa kau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, tetapi kau malah memintanya. Nabi Idris, jujur saja, aku takut sekali dengan azab Allah itu. Semoga iman dan takwaku kian bertambah setelah melihat neraka. 1. Kisah Nabi Idris melihat neraka. Mereka kemudian pergi untuk melihat neraka. Ketika hampir mendekati lokasi, Nabi Idris kemudian pingsan. Karena dia melihat malaikat penjaga neraka yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan juga menyiksa manusia yang sudah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa hidup di dunia. Ternyata Nabi Idris tidak tahan dengan siksaan yang sangat mengerikan tersebut. Seumur hidupnya tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan ketimbang dengan dahsyatnya api neraka. Api berkobar, bunyi gemuruh yang sangat menakutkan dan hal lain yang mengerikan. Dia tidak dapat membayangkan bila hal ini menimpa umatnya kelak. 2. Kisah Nabi Idris melihat surga. Kemudian malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga. Di tempat terindah ini Nabi Idris juga nyaris pingsan. Akan tetapi, bukan karena takut atau melihat yang menakutkan, tapi dia sangat takjub dan terpesona dengan berbagai keindahan yang tampak di depan mata. Nabi Idris melihat sungai yang airnya sangat bening. Sementara itu, di pinggir sungai ada pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Dia juga melihat istana yang megah untuk para penghuni istana. Sepanjang mata memandang terdapat pohon yang menghasilkan buah-buahan segar, ranum, dan harum. Setelah berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris untuk pulang ke bumi. Demikianlah kisah Nabi Idris alaihi salam ini kami sajikan dikutip dari berbagai sumber. Dukung terus channel ini hingga bisa berkembang dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat konten terupdate setiap harinya. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.